setelah kita menjelaskan tentang membaca surah tadi di dalam salat setelah membaca Al-Fatihah, maka perlu kita jelaskan di sini tentang hukum membaca surah setelah Al-Fatihah. Karena tadi belum kita jelaskan hukumnya. Hukum membaca surah setelah Al-Fatihah yang kuat dari pendapat para ulama adalah wajib. Yang kuat dari pendapat para ulama adalah wajib. Dengan dalil hadits al-Musi salatuhu yang telah kita sebutkan, "Tsumma qra ma tayassara laka min al-Qur'an." Kemudian bacalah apa-apa yang dimudahkan bagi kamu apa dari Al-Quran setelahnya. Ini adalah pendapat jamaah dari ahlul ilm yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu kita beralih, setelah dia membaca surah, maka di sebagian riwayat dikatakan dia diam sejenak, sakatan, diam sejenak, diam. Jadi setelah membaca surah, misalnya membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia tidak langsung rukuk, tetapi diam sejenak, kemudian setelah itu baru rukuk. Nah, maka tak kala dia akan rukuk, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, di sini disunnahkan untuk mengangkat tangan. Disunnahkan untuk mengangkat tangannya dengan ketentuan atau tata cara yang telah kita sebutkan tadi. Ya, mengangkat tangannya sampai ke mana batasannya, kemudian apakah bersamaan dengan takbir atau setelah takbir. Ya, ini ketentuannya sama tadi ketika takbiratul ihram. Jadi boleh mengangkat tangan sambil takbir, dan boleh takbir dulu baru angkat tangan, dan boleh angkat tangan dulu kemudian rukuk. Ya, demikian. Nah, maka hal ini adalah perkara yang dibolehkan. Ya, setelah dia rukuk, maka dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadits al-Musi salatuhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, ya, meletakkan tangan di atas kedua lututnya. Karena itulah meletakkan tangan di atas kedua lutut, di atas kedua lutut ini adalah perkara yang diwajibkan. Jadi tak kala meletakkan tangannya di atas lututnya, maka ini tentunya mempunyai beberapa kaifiah juga. Bagaimana cara meletakkannya? Ya, apakah diletakkan sedemikian saja atau bagaimana? Ya, di sini ada nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari beberapa orang sahabat, ya, mengatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yufarrij baina asabi'ihi, yaitu merenggangkan antara jari jemari beliau. Ya. Nah, setelah kita mengetahui posisi tangan, yaitu di atas lutut, dan dalam keadaan apa? Renggang, ya, terbuka. Maka setelah itu posisi lengan, apakah dia lurus atau membengkok? Ini dijelaskan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menjauhkan lengannya atau membuat agak cengkung lengan beliau, ya, ke samping. Nah, itu bentuk lengan beliau. Jadi tidak tegak seperti ini. Ini kalau saya contohkan, ya, tangan ini. Jadi ini tangan tidak lurus seperti ini, tapi dia dibengkokkan sedikit dulu. Ya, dan jari jemari di atas lutut kemudian direnggangkan. Kemudian setelah itu, pada saat dia rukuk, ya, dia rukuk sehingga punggungnya itu lurus, ya, sehingga punggungnya itu lurus
Sampai-sampai digambarkan bahwasanya Nabi SAW apabila beliau rukuk, bila ditumpahkan air ya, ke atas punggung beliau, air itu tetap ya turun, sebab lurusnya pokoknya beliau. Dan di dalam hadits al-musyi' salatuhu, sebagaimana yang kita sebutkan, dikatakan di situ, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuk engkau sampai kamu itu tenang rukuk, dalam keadaan rukuk. Di sini itu tenang, di sini tuma'ninah adalah juga merupakan rukun. Ya. Tidak boleh seorang turun kemudian belum tenang langsung naik lagi. Ya. Dia harus tenang dulu sejenak. Sudah tenang, walaupun sesaat, ya, dia tenang. Setelah itu naik, itu sudah dianggap cukup. Tapi kalau baru seperti itu belum tenang kemudian langsung naik, maka ini dia telah meninggalkan satu rukun, yaitu apa? Tuma'ninah. Dan tuma'ninah di sini adalah merupakan rukun dengan nas hadis al-musyi' salatuhu itu dikatakan hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau tenang dalam keadaan rukuk. Nah, setelah dia rukuk, jadi pada saat dia rukuk ya, pada saat dia rukuk, dia membaca azkar yang disebutkan oleh atau yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa doa, tidak perlu kita ulas semuanya. Ya, bisa dilihat sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Cuman sini kita sebutkan 3 ya. Yang pertama, bisa dia membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Subhana Rabbiyal Azim. Dan sebagian riwayat menyebutkan 3 kali. Tapi tambahan 3 kalinya adalah tambahan yang lemah. Ya, adalah tambahan yang lemah. Jadi disebutkan berapa saja yang dia inginkan. Ya, tetapi afdalnya adalah ganjil. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, beliau berkata, "Innallaha witrun yuhibbul witr." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ganjil dan menyenangi perkara-perkara yang ganjil. Nah, maka hendaknya lah dia ganjilkan bilangan. Ya, apakah 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Ini yang pertama, dia bisa membaca Subhana Rabbiyal Azim atau membaca Subuhun Quddus Rabbul Malaika war Ruh. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Ini juga bisa dia baca. Ya. Dan ini dengan dalil hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Dan juga boleh membaca Subhanakallahumma dalam satu riwayat Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh juga membaca doa ini di dalam rukuk. Nah, dan doa yang terakhir ini Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ini bisa dibaca di rukuk dan bisa dibaca di sujud. Bisa dibaca di rukuk dan bisa dibaca di sujud. Kemudian sisi yang terakhir di sini tentang hukum membaca di sini, membaca zikir ini. Apa hukum membaca zikir? Apakah boleh saya meninggalkan membaca zikir karena imamnya terlalu cepat, akhirnya saya tinggalkan saja dah, tidak usah baca. Rukuk lah, tenang sedikit, langsung naik lagi, tidak usah baca. Nah, di sini tentunya harus kita mengetahui apa hukumnya membaca zikir ini. Yang kuat dari pendapat para ulama, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib dengan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya. Beliau menyatakan, "Fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fi ar-rabb." Adapun ar-ruku', pada posisi ruku', maka hendaknya engkau mengagungkan. Ini kata perintah, hendaknya engkau mengagungkan Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan menyebut zikir dan lain-lainnya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ya, azkar, zikir-zikir, bacaan-bacaan di ruku' itu adalah merupakan kewajiban yang wajib untuk dibaca. Dipahami? Nah,
Yang perlu kita ketahui juga setelah kita mendengar tadi ada beberapa bacaan, ya, mungkin ada yang bertanya, apakah boleh atau apakah disyariatkan mengumpulkan 3 doa ini sekaligus kita baca? Jadi pertama baca Subhana Rabbiyal Azim, sekali tambah lagi Subhanal Quddus Rabbul Malaikati war Ruh, sekali tambah lagi Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Apakah bisa digabung antara 3 zikir ini atau tidak? Nah, tentunya kalau kita melihat nas hadis di atas, ya, tentunya Nabi SAW mengerjakannya secara bersilih ganti. Ya, kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Ya. Dan ini adalah cara yang lebih afdal. Yang mengerjakannya dengan berganti-ganti. Ya. Pada rakaat pertama misalnya, rukuk pertama dia baca Subhana Rabbiyal Azim. Rukuk kedua lain lagi bacanya, ketiga lain lagi bacanya. Begitu seterusnya. Tetapi dalam posisi rukuk yang panjang, seperti dalam qiyamul lail dan dalam keadaan lainnya, itu boleh saja membaca menggabungkan 3 perkara tersebut. Ya, tidak larangan, tetapi lebih afdalnya kalau dia membaca satu persatu, ya, satu macam dengan bergantian. Nah, ini yang dikuatkan di sini oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian di dalam rukuk ada tata cara tersendiri. Dilarang membaca Al-Quran di dalam rukuk dan juga di dalam sujud. Tidak boleh membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyatakan, "Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an wa sajidan." Ya. Ketahuilah bahwa saya dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk ataupun dalam keadaan sujud. Dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud. Maka membaca Al-Quran dalam keadaan ruku dan keadaan sujud adalah perkara yang tidak dibolehkan menurut pandangan syariah. Kemudian setelah dia ruku, ya, ini selesai ya, sudah pembahasan ruku, maka dia bertakbir, ya, untuk i'tidal dengan cara yang telah kita sebutkan. Apakah takbir dulu baru naik, atau naik dulu baru takbir, atau takbir sambil i'tidal. Dan tangan diangkat atau tidak ketika i'tidal? Diangkat ya, disunnahkan untuk mengangkatnya sebagaimana yang telah kita jelaskan. Nah, ketika i'tidal ini hukumnya adalah rukun. Ya, rukuk tadi hukumnya adalah apa? Rukun. Dan i'tidal hukumnya juga adalah rukun. Ya. Jadi setelah dia i'tidal, maka dia sebagai imam atau salat sendirian, maka dia membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Bertakbir naik ya, membaca Sami Allahu liman hamidah sambil naik. Setelah itu, setelah kembali, ya, seluruh tulang-tulangnya ke persendiannya, ya, maka dia membaca atau setelah membaca Sami Allahu liman hamidah, maka makmumnya mengikuti dan membaca Rabbana walakal hamd. Ya, dia tidak membaca Sami Allahu liman hamidah kalau makmum. Dia cuma membaca Rabbana walakal hamd. Boleh membaca Rabbana walakal hamd dan boleh membaca Allahumma Rabbana walakal hamd dan boleh membaca Rabbana lakal hamdu, tidak pakai waw. Ya, tidak pakai waw. Dan boleh membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu, tidak pakai waw. Ini 4 kaifiyah ini semuanya diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Semuanya diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Dan kadang-kadang Rasulullah SAW menambahkan, ya, di doanya, dan membaca doa ketika i'tidal hukumnya adalah sunnah. Yang membaca doa ketika i'tidal hukumnya adalah sunnah. Ditambah kadang mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a min syai'in ba'd. Dan ada beberapa doa lagi, ya, bisa kita lihat sendiri di dalam sifat salat Nabi. Kalau kita baca semua di sini mungkin waktu tidak cukup. Nah, setelah dia rukuk dan dalam keadaan tenang di rukuknya,
Di sini katakan hatta tatma'inna, hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu itu seimbang berdiri. Tentunya dalam keadaan tenang juga di sini. Ya. Hatta ta'tadila qa'iman.